Assalamualaikum, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya Nunung Khairia, mahasiswa Prodi PD PAUD Universitas Pancasakti Bekasi, Jawa Barat, dengan nomor NIM 186207001. Hari ini akan melaksanakan tugas UAS dari mata kuliah Metode Perkembangan Bahasa pada Anak Usia Dini dengan dosen 6, Ibu Ajeng Priyandaning Tias, SMPD. Selain motorik halus dan motorik kasar, ada satu lagi kemampuan motorik sekecil yang harus disimulasi, yaitu motorik oral atau oromotor. Apa itu oromotor? Oromotor merupakan dasar keterampilan makan, mencakup semua kegiatan yang menggunakan sistem gerak otot rongga mulut, seperti rahang, gigi, lidah, langit-langit, bibir, pipi, dan termasuk juga koordinasi gerak di antara organ-organ mulut lainnya. Ciri-ciri gangguan oromotor. Anak belum bisa makan nasi saat usia 1 tahun, anak tidak bisa makan sayur, buah, dan makanan tertentu, anak lebih suka makanan yang garing dan renyah, anak tidak suka makan makanan yang lengket di mulut, dan bila anak muntah akan terlihat tumpahan nasi yang masih utuh, karena proses pengunyahannya yang tidak sempurna. Gangguan koordinasi motorik mulut seringkali tergigit sendiri pada bagian bibir atau lidah secara tidak disengaja saat mengunyah. Keterlambatan bicara dengan gangguan bicara seperti cadel, gagap, bicara terlalu cepat sehingga sulit dimengerti. Oral motor kontrol telah lama dihubungkan dengan kemampuan berbahasa. Anak-anak yang terlambat memulai komunikasi gestural dan percakapan bahasa atau yang lebih dikenal dengan speech delay. Sebagian orang tua melihat anak bertumbuh dan berkembang dengan sempurna adalah hal yang sangat didambakan. Tanda pertumbuhan anak yang penting salah satunya adalah berkembangnya kemampuan bicara. Tidak sedikit kasus keterlambatan bicara ini terjadi pada anak-anak. Speech delay terbagi menjadi dua, yaitu gangguan fungsional dan gangguan non-fungsional. Gangguan fungsional masih tergolong ringan karena penyebabnya adalah pola asuh yang salah. Sedangkan gangguan non-fungsional merupakan efek samping dari gangguan bahasa yang dialami oleh anak autis atau ADHD. Penyebab speech delay pada anak, yaitu gangguan bicara pada anak, tidak hanya disebabkan oleh faktor perkembangan anak, namun juga bisa dipacu akibat gangguan sensori neurologis, kepribadian, serta ketidakseimbangan perkembangan internal maupun eksternal anak. Beberapa cara mencegah atau mengatasi speech delay pada anak. 1. Melatih komunikasi dua arah antara ibu dan anak. Bermain permainan sederhana bersama anak, membaca buku cerita atau dongeng, ajak anak belajar bernyanyi, karena dengan bernyanyi mengasah kemampuan menghafal, mendengar, serta mengekspresikan. Pada suatu hari, abang tak boleh berhenti. Aku banyak orang takutan disunat, juga takut disunat. Lah, Helita tak takut disunat. Aku ingatan itu, waktu hari aku mimpi. Aku tak mimpi, udah cerita aja. Aku tak mau ada dari situ. Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya speech delay. Selain dari faktor kesehatan, faktor-faktor penyebab lainnya bisa dicegah dengan cara pencegahan sejak dini. Yang terpenting, jangan anggap sepele ketika anak terlambat berbicara.
dan jangan terlalu panik. Jika ingin mengetahui secara pasti, ada baiknya anak dibawa ke dokter anak agar penanganannya bisa diawali sejak dini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.